Jadi deviasi itu satu manuver atau satu pergerakan di materi TKPK 1. Kalau deviasi biasanya dia akan menjorok ke dalam, terus fungsinya untuk mendekatkan kita si pekerja ke objek yang akan kita kerjakan. Karena nggak semua pergerakan itu dipakai di saat pekerjaan gitu. Jadi ada pekerjaan tertentu yang harus menggunakan deviasi. Halo teman-teman Rob to Rob, Sari Widuri balik lagi. Kita akan ngobrolin dan sekarang gue lagi ada di sini, ada di Training Center Indorob. Kita akan ngobrol mengenai satu teknik lagi. Seperti biasa ada temen gue, ini Hendrianto Botak. Apa kabar? Naik dulu. Naik dulu. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin deviasi. Deviasi itu apa, kemudian bagaimana kita menggunakannya, atau pada saat apa. Nah, kita ngobrol nih sama Hendri. Lu bisa ceritain dulu nggak dalam sebuah pekerjaan seorang teknisi rock access gitu ya, Tak ya? Ada istilah deviasi itu sebenarnya apa sih? Lu bisa jelasin yang awam banget gitu. Jadi deviasi itu satu manuver atau satu pergerakan di materi TKPK 1. Itu dia akan fungsinya untuk mendekatkan ke objek yang akan kita kerjakan. Karena biasanya tiap gedung atau tiap tempat kerja itu beda-beda. Nggak mungkin kita pasang tali situ terus kerja akan di depan tali, itu enggak. Kadang dia menjorok ke dalam atau bisa juga menjauh keluar gitu. Nah, kalau deviasi biasanya dia akan menjorok ke dalam, terus fungsinya untuk mendekatkan kita si pekerja ke objek yang akan kita kerjakan. Oke, jadi arah dari tali tersebut dan si teknisi tersebut kita arahkan ke titik tempat bekerjanya itu ya? Iya, betul. Apakah semua, berarti nggak di semua lokasi kerja atau di semua proyek ketika seorang teknisi bekerja nggak harus melakukan teknik deviasi ini kan? Enggak, tertentu aja. Tertentu aja. Biasanya untuk bagaimana tuh? Untuk ada kondisi yang seperti apa? Biasanya dia lebih posisinya menjorok ke dalam atau di platform tuh, di bawah platform. Terus gedung yang posisinya apa sih, diagonal, gedungnya diagonal gitu, atau miring. Kita overhang ya. Iya. Jadi biasanya kalau diagonal teknisnya bekerja di atas, tapi kita harus mencapai bawahnya. Sedangkan betul. Tali ada di sisi yang berbeda. Jadi harus ke situ ya. Yes. Nah, lu bisa praktekin nggak? Atau alat-alat apa aja lu bisa ceritain nggak? Perlu ada satu alat khusus atau memang semua basic dari gear yang dipakai oleh teknisi sudah memenuhi untuk melakukan deviasi? Biasanya alatnya sih alat standar yang saya pakai itu alat standar TKPK 1 ya. Jadi tidak perlu tambahan yang lain. Paling nanti di lokasi itu ada kayak karabiner sama tape seling atau tali tambatannya. Harus anchoring juga nggak? Iya, harus ada anchoringnya juga tambahan gitu. Ini saya akan contohkan kan pada saat naik. Nah, untuk melewati titik deviasinya, nah, kita dorong aja terus nih seperti ini. Kita dorong sampai benar-benar mentok keras. Nah, kita ambil tali yang bagian bawah nih, dua-duanya, masukkan di yang karabiner bawah, masukkan dua-duanya, terus jangan lupa bawahnya disimpul, simpul biasa aja, yang penting dia kuat. Nah, jangan lupa disimpul, ini nanti ada fungsinya kenapa harus disimpul. Oke, setelah disimpul, jadi prepare simpul dulu, kemudian kembali lagi ke. Nih yang atas nih dorong dulu, terus kita tarik. Ini lepas pelan-pelan, satu-satu boleh nih.
Ya, kita lepas pelan-pelan. Oh, oke. Kemudian naik lagi. Naik lagi. Atau misalkan biasanya di pabrik-pabrik, Hah? di dalam gudang gitu, Iya. yang bawahnya ada mesin-mesinnya, kita bisa naik dari pinggir, terus bisa, Di atasnya Iya. alat-alat tersebut ya. iya kita bisa ke tengah. Sementara kita butuh kerjanya ada di tengah nih, Iya. tapi kita nggak memungkinkan naik untuk dari tengah. Karena ada banyak sekali Ada, kelengkapan iya, di situ. makanya bikin jalurnya dari pinggir itu juga bisa. Ya. Oh. Oke. Jadi sebenarnya deviasi ini cukup banyak ya dilakukan dalam pekerjaan-pekerjaan Iya. rope access ya. Banyak, makanya tergantung situasinya seperti apa. Nah, ini udah ya turun, misalkan mau balik lagi Ya. ke posisi awal, sama kayak biasa cek over dulu. Oke. Jadi ceritanya sudah mengerjakan di satu Iya. titik tertentu, Terus kemudian kembali lagi. balik lagi. Nah, pas saat turun, pastikan turun, pastikan kita sejajar pandangan kita ke titik angkornya. Angkor tersebut. Iya. Nah, kalau udah sejajar, nah tadi fungsi simpul tadi nih, begitu kita kalau nggak disimpul, Oh, molos nggak bisa, dia. iya kita nggak bisa turun lagi lewat Iya, sini. iya. Nah ini misalkan masih kurang, pastikan lagi, turunin lagi sedikit. Oke. Jadi betul-betul harus sejajar ya. Iya. Nih yang atas buka, Oh, masukin dulu. jadi udah terkunci dulu, Hmm. terikat dulu. Nah, pastikan tali dua-duanya masuk, Ya, terus yang bawah baru dilepas. dilepas. Gitu. Dilepas dulu simpulnya. Iya, simpulnya dilepas. Kalau ngomongin deviasi ya, Henry ya, ini Yes. tingkat kesulitannya sebenarnya di level mana ya? Kalau misalnya tadi kan lo sempat bilang di TKPK 1 itu, Iya. artinya memang cukup dasar. Dasar. Ah, Jadi itu wajib, materi wajib iya, untuk iya. tingkat 1. Jadi sebenarnya kalau kesulitan enggak juga sih. Tinggal tergantung objeknya mungkin Iya. ya, dan bagaimana dia terbang seorang teknisi kemudian melakukan hal tersebut. Makanya kan harus sering refresh, sering latihan, selain bekerja gitu, tapi tetap juga harus di refresh. Ada apa namanya kondisi tertentu nggak atau alat tertentu ketika deviasi, ketika harus melakukan mengalihkan arah atau deviasi ke apa ya, ke yang daerah yang sulit, itu sulit apa sih sebenarnya yang biasanya dilakukan oleh teknisi ketika melakukan deviasi? Sebenarnya sih nggak sulit, apalagi kalau untuk TKPK 1 gitu. Karena biasanya jalur yang bikin kan pasti ada level 2 atau level 3 Iya. yang buat jalurnya. Gitu. Oh, oke. Jadi jalur sudah ada, tinggal bagaimana kita mempelajari Melewati, dan iya. melewatinya ya. Iya. Kita harus ke sana dan Iya. Itu udah ada arahannya nanti dari supervisi. Nah, kalau semua dilakukan dengan alat basic itu masih bisa. Masih bisa dan dilakukan dengan benar, pastinya safety tetap terjaga ya. Yes. Kalau ngomongin objek Hmm. yang pakai deviasi tadi kan lu bilang kan gedung dengan apa namanya arsitek-arsitek atau bentuk-bentuk yang unik gitu ya. Yeah. Selain itu pabrik tadi. Pabrik. Ya. Kalau di rig gitu biasanya ada. Di rig juga ada juga. Misalkan turun dari gini mau menuju ke platform sana. Ya. Berarti kan harus Oke. dialihkan juga ke sana. Ada batasan nggak tali berapa jauh kita bisa melakukan Biasanya sih- pengalihan arah itu? Paling antara 1 meter sampai 120 Kalau misalnya cm. lebih jauh lagi dan memang tidak ada yang bisa di-enter gimana? Ya makanya sudutnya juga harus diperhatikan juga gitu. Makanya kenapa dalam proses pengerjaan pasti ada yang survei dulu, Iya. lihat dulu, Iya. harus bagaimana harus bagaimana. Oke. Boleh. Apalagi ya
mengenai deviasi ini, kalau misalnya teman-teman teknisi mungkin kepengen tahu, oh ya deviasi berarti kan kadang-kadang kan nggak setiap pekerjaan ada. Iya. Kalau misalnya ada satu teknisi yang nggak kebagian deviasi ketika bisa lupa nih tak. Iya, makanya harus tadi latihan, terus refresh gitu. Karena nggak semua pergerakan itu dipakai di saat pekerjaan gitu. Betul. Jadi ada pekerjaan tertentu yang harus menggunakan deviasi gitu. Oke, itu tadi teknik deviasi. Teman-teman teknisi harusnya sih cukup paham, tapi ini menjadi satu yang baru buat gue. Paling tidak kita tahu bahwa teman-teman teknisi yang bekerja di ketinggian itu banyak melakukan hal-hal yang sangat teknis dan harus diperhatikan sesungguhnya ya. Jadi nggak boleh lupa refresh tiap bulan, tiap bulan. Berkala pastinya kan. Iya, refreshnya berkala gitu. Oke, Henry, thank you. Sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi kerjain di mana? Kebetulan besok Senin ada training sama ada beberapa pekerjaan di luar kota. Nah, karena susah nangkep Om Botak ini, jadi pas ada di sini kita ngomongin deviasi, nanti kita ketemu lagi ngomongin teknis yang lain mengenai rope access. Oke, thank you. Sari Biduri, Hendrianti, Hendrianto, botak aja botak. Yeah. Bye.